Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dan sehat selalu ya. Hari ini, Ruang Karya Guru Kecamatan Ngabla akan menemani anak-anak kelas 3 belajar bersama Ibu Nanung. Kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran yang kedua. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, apa saja ya tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, agar nanti setelah pembelajaran ini selesai, siswa dapat menemukan kosakata baru yang terdapat dalam wacana. Tujuan yang kedua, siswa mampu menceritakan kembali informasi secara lisan tentang benda-benda di sekitarnya yang terbuat dari kayu dengan percaya diri. Yang ketiga, siswa mengetahui arti penting melakukan musyawarah untuk menyelesaikan musyawarah dengan tepat. Yang keempat, siswa mampu mengetahui teknik dalam melempar dan menangkap bola dengan tepat. Dan yang terakhir, siswa dapat mempraktikkan langsung melempar dan menangkap bola dengan tepat. Nah, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Ada sebuah bacaan di sana. Nah, benda yang terbuat dari kayu. Nah, kita lihat gambarnya di sana ada apa saja? Iya, ada meja, ada kursi, ada almari, gitu ya. Kita baca dulu teksnya. Dari sini ya. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Kayu juga digunakan untuk membuat kerajinan, misalnya seperti patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Jadi ketika kita mau membuat sesuatu dari kayu, itu melalui proses-proses tertentu. Nah, yang pertama prosesnya adalah batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang tersebut disebut dengan kayu gelondongan atau log. Nah, kemudian log ini dikirim ke pabrik atau pusat pengrajinan. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus, misalnya seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu, log kemudian dipotong-potong sesuai dengan keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Caranya hanya dengan dijemur. Contohnya ya, kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai dengan keperluannya. Berikut adalah gambar dari proses penebangan kayu, kemudian menjadi kayu gelondongan, dikirim ke pengrajin kayu, kemudian diolah menjadi benda yang diinginkan, kemudian baru didistribusikan kepada pembeli. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda itu kenapa ya? Nah, itu karena kayu itu mempunyai keunggulan dan kelemahannya. Ya, keunggulan dari kayu sendiri adalah yang pertama, itu mudah dibentuk. Kemudian beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan, bahkan sampai ratusan tahun. Nah, tapi kayu itu juga mempunyai kelemahan, teman-teman. Nah, apa saja kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Nah, yang pertama, kelemahannya adalah kayu tidak tahan api, sehingga nanti
jadi mudah terbakar. Kemudian yang kedua, beberapa jenis kayu mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Itu kelemahan dari benda yang terbuat dari kayu. Nah, sekarang kita ke desa tempat tinggalnya Siti dulu. Desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Nah, seperti gambar ya, itu sebuah hutan. Nah, apa fungsi dari hutan? Fungsi dari hutan antara lain adalah menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun, ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang, akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat pula. Nah, setiap tahun ini banyak sekali pohon-pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Nah, terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Semakin banyak jumlah pohon di hutan, akhirnya berkurang. Gitu ya. Nah, sekarang setelah kita membaca yang tadi, teks tadi, kalian bermusyawarahlah bersama dengan orang tua kalian di rumah untuk menjawab permasalahan-permasalahan atau pertanyaan berikut ini. Yang pertama, di desa Siti banyak penebangan liar. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yang kedua, apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Yang ketiga, bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Nah, ini silahkan kalian bermusyawarah dengan orang tua. Masih ingat apa itu yang disebut musyawarah? Iya, musyawarah adalah membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi, itu ada pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah yang perlu dijawab. Nah, diskusikanlah atau bermusyawarah dengan orang tua di rumah. Kayu tidak hanya digunakan sebagai bahan baku untuk membuat meja, kursi, ataupun benda kerajinan yang lainnya. Kayu juga dapat digunakan untuk perlengkapan olahraga, seperti misalnya permainan bola kayu. Pada permainan bola kayu, perlengkapan yang digunakan adalah bola dan pemukul. Bola dan pemukulnya terbuat dari kayu. Pemain harus memukul bola menuju gawang kecil. Gawang kecil juga terbuat dari kayu. Perhatikan gambar juga di bawah ini ya. Nah, itu adalah permainan bola kayu. Jadi semuanya terbuat dari kayu. Ada bola yang terbuat dari kayu, pemukulnya dari kayu, kemudian juga gawangnya dari kayu ya. Nah, sekarang kita akan berlatih menangkap dan melempar bola. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah untuk memperhatikan melempar dan menangkap bola dari gambar berikut ini. Ya, yang pertama itu adalah teknik melempar bola, gerakan dasar melempar. Jadi kalian bisa dilihat di situ gambarnya, ya kakinya agak direnggangkan, kemudian posisi tangan ada di atas bahu ya, kemudian melempar seperti itu. Kalian bisa praktekkan itu di rumah. Kemudian yang kedua, gerakan menangkap bola. Nah, bagaimana caranya? Bisa dilihat juga di gambar gerakan dasar menangkap bola, yaitu tangan di depan, kemudian pandangan itu ke arah datangnya bola. Sekarang ada gerakan kombinasi melempar dan menangkap bola. Ini bisa kalian lakukan di rumah bersama misalnya dengan adik atau dengan teman gitu ya. Nah, ini dilakukan dengan paling tidak dengan 2 orang. Nah, ini saling melempar dan menangkap bola. Bisa melempar bola dengan melambung ataupun mendatar. Nah, anak-anak sampai di sini
pembelajaran kita hari ini, Bu Nanung akan memberikan tugas. Silahkan kalian dicatat di buku tugas kalian masing-masing. Tugas yang pertama, apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Kemudian yang kedua, apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Yang ketiga, tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu dalam tabel seperti berikut ini. Jadi nama bendanya apa saja, kemudian kegunaannya apa saja. Nah, kalian catat di buku tugas kalian. Nah, anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Bu Nanung tadi dapat kalian terima dengan baik. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.